Karena kondisinya hari ini PKS yang panik gitu loh. Oh, PSI mencari panggung segala macam. Siapa sih nggak cari panggung hari ini? Ada 2 menteri ya nyalek di Depok, Bekasi, RI Ya. gagal. Pada 9 Juni 2023 lalu, Kaisang menyatakan siap untuk maju di Pilkada Kota Depok. PSI adalah salah satu partai yang sejak awal mendukung langkah putra Presiden Joko Widodo itu. Walaupun belum resmi, beberapa partai politik lain siap untuk membuka diri mendukung langkah Kaisang, seperti Gerindra dan PDIP. Lalu, seperti apa peluang Kaisang untuk menang di Pilkada Kota Depok ini, dan apakah Kaisang pemimpin yang diinginkan warga Kota Depok, terutama untuk kaum anak muda? Telah hadir bersama kita Mas Army Mulyanto, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Depok, dan Bro Icuk Pramana Putra, Wakil Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Depok. Apa kabar, Mas, Bang? Baik, Bro, alhamdulillah. baik. Oke. Nah, aku ini kan suka ngeliat ya, Mas, di billboard gitu ya. PSI ini kan udah mendukung Kaisang gitu lah. Ya. Sama kayak mendukung Pak Presiden Joko Widodo gitu, tegak lurus bersama Joko Widodo gitu. Tapi sebenarnya apa sih spesialnya Kaisang, Mas? Apakah karena putra Presiden Joko Widodo? Sebenarnya bukan, ya kalau ada spesialnya dari situ, kita tarik lurus sebagai anak presiden, tentunya ada ketertarikan masyarakat karena beliau anak presiden. Tapi justru nama Kaisang ini muncul bukan karena beliau anak presiden. Jadi kami ini teman-teman relawan menyatakan diri untuk coba nih, ada nama-nama orang nih yang bisa untuk menjadi salah satu pemimpin Kota Depok nantinya. Nah, berbagai macam orang digodok di sana, baik dari politisi, pengusaha gitu ya, baik dari internal PSI juga. Kami menyuguhkan tuh beberapa nama yang muncul terus di permukaan di grup relawan itu, Mas Kaisang. Akhirnya kami memberanikan diri untuk coba publish lewat Twitter, lewat medsos. Ternyata tanggapannya makin positif dan makin serius gak sih nih, makin serius gak sih nih gitu. Warga Depok sangat memimpikan itu tuh, bahwa ada perubahan, ada wajah baru untuk Kota Depok nantinya di 2024, ya mudah-mudahan ada perubahan gitu. Oke. Aku ada pertanyaan satu sih, Mas. Dua sebenarnya. Yang pertama tadi kan ada relawan gitu ya. Ya. Ini relawan PSI kah, relawan Jokowi kah, atau relawan apa? Justru relawan-relawan ini tergabung dari berbagai macam relawan, bentuk relawan. Ada relawan presiden, yang calon-calon presiden yang sekarang ada. Terus internal PSI sendiri, dalam artian ini bukan pengurus, bukan bacalek yang aktif gitu. Mereka justru di bawah ingin coba dong dibikin satu wadah lagi untuk menggawangi teman-teman yang mau aktif mendukung Mas Kaisang ini gitu. Nah, itu relawan itulah yang kami bentuk, sang menang itu yang kami bentuk Sang untuk menang, ya. Udah ada tagline-nya ya. udah ada nama relawannya, bagus juga sih, sang menang gitu. Jadi selain ada sang pisang, ada sang menang gitu. Oke. Terus yang kedua sih, Mas, tadi kan Mas bilang ada beberapa kandidat gitu ya. Berarti semacam PSI rembuk rakyat waktu pemilihan capres Iya, kemarin tapi ya. memang lebih kecil skupnya. Skupnya hanya ada di relawan di simpul-simpul WA grup relawan dan di internal grup PSI Kota Depok sendiri. Kami sempat menyebutkan beberapa nama. Bang Faldo juga salah satu kandidat kami yang kami usulkan untuk menjadi wali Kota Depok. Karena kebetulan juga Bro Faldo ternyata KTP Sukmajaya, Bro. Gue juga baru tahu kalau dari KTP Sukmajaya. Terus kita coba lempar ke floor. Kita bikin polling kecil-kecilan gitu di grup WA grup. Ternyata tetap nama Mas Kaisang lebih di atas gitu. Bahkan kita juga nyebutin nama Mbak Rieke Diah Pitaloka dari PDIP, Teh Honeng itu untuk maju. Tapi tetap Mas Kaisang yang lebih besar pollingnya, secara polling untuk dimajukan sebagai calon wali kota Depok di tahun 2024 gitu. Ternyata anemonya cukup besar dan kami lontarkan lagi ke medsos. Jadi publik yang menilai, publik yang ngasih opini, ternyata makin besar lagi dukungannya gitu loh. Gitu. Jadi PSI ya tentunya mewadahi saja, kami tuh dari awal mewadahi ikhtiar teman-teman untuk memajukan kotanya. Tentunya kalau misalnya saat ini melalui Kaisang, ya menurut kami nggak ada salahnya juga sih gitu.
Ya, ya. Kemarin tuh kan ada di YouTube-nya Kaisang ya, kalau nggak salah channelnya dia menyatakan diri untuk siap gitu ya Mas. Tapi sebelum video itu beredar gitu, apakah PSI sudah menjalin komunikasi politik terlebih dahulu dengan Kaisang? Karena menarik ya, waktu urusan capres kemarin, seperti yang diketahui bersama gitu kan, PSI kan sempat dituduh gitu ya, tidak kulonuwun tanda kutip gitu dengan partai PDIP. Sementara Kaisang ini kan partai keluarganya adalah partai PDIP gitu. Sebenarnya justru yang lucunya adalah pas saat kita naikin billboard Kaisang, protes pertama dari Mas Kaisang bukan karena dia yang dinaikin, fotonya kok gitu amat. Karena foto itu kan kita ambil, justru kita nyari yang lucu gitu kan. Iya, Nah, iya. ada fotonya dia yang lucu, yang megang bunga mawar itu. Nah, kita pasang yang itu. Katanya dia gua udah gak gitu lagi, udah gak pakai baju ketat lagi katanya. Coba lagi ntar gua kayak kirim fotonya. Nah, itu foto yang terakhir, akhirnya kami Iya, ganti iya. billboardnya, dan itu foto langsung dari Mas Kaisang sendiri yang mengirim gitu. Oke. Gitu. Nah, ini menarik juga pernyataan dari Bro Icuk ini ya. Aku mau geser ke Bang Armi nih. Kan tadi katanya Kaisang itu komentarnya tentang fotonya yang lucu gitu kan. Maksudnya Kaisang itu dinilai sebagai yang apa sih namanya, guyon gitu kan, iseng-iseng gitu. Jadi apakah keputusan Mas Kaisang ini untuk maju itu dinilai sebagai gimmick aja atau memang serius sih menurut Mas Armi? Kalau menurut saya, Hmm. tadi saya belum sempat nanya sama Bro Icuk ya kan. Tapi kalau buat saya sih melihatnya ini harapan lah, ya kan. Terlepas ini gimmick atau bukan, biar PKS yang menilai itu. Karena kondisi hari ini PKS yang panik gitu loh. Oke. Ya kan? Wow. Oke. Kondisinya PKS yang panik ya kan. Karena 20 tahun Kota Depok dikuasai oleh PKS, ya pasti panik lah gitu kan, yang diusung dan kemudian orangnya sendiri ternyata muncul gitu loh. Ya, Jadi kalau dibilang gimmick harusnya nggak muncul dong, atau dia buat klarifikasi ya. Ya. Nah itu kan bisa menjawab kan kondisinya. Dan buat saya ya saya senang gitu karena eh, selevel nih gitu kan, dari usia ya, usia. meskipun jedanya 10-15 tahun kira-kira kan gitu lah, tapi ya, buat saya sebagai ketua KNPI Depok saya senang gitu karena hari ini pun juga KNPI di Depok dianaktirikan gitu loh. Jadi ya sekalian kita bareng-bareng ya kan sama Bro Icuk nih sama anak muda ya kan, untuk semakin kenceng untuk ngusung Mas Kaisang. Ya Oke. mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bro ya. Mudah-mudahan, Bro. Mudah-mudahan. Cuman judulnya karena saya bukan partai politik, Ya. ya kan. Karena sekarang ada Mbak di Depok tiba-tiba mendeklarasikan calon wali kota dari sebelum Mas Kaisang muncul. Ya, ya. Tapi saya bingung yang mendeklarasikan atau mengusung ini bentukan ormas atau produk yang nggak legitimate lah. Sedangkan kita tahu kalau lo mau ngusung seorang calon itu, baik itu kepala daerah tingkat kota maupun nasional kan harus melalui partai politik. Ya. Jadi yang legitimate menurut saya hari ini ya Mas Kaisang yang diusung oleh PSI gitu Bukan loh. PDIP. Kalau itu monggo ditanya sama PD Perjuangan ya kan. Nah, kalau buat saya sebagai, jadi KNPI ini kan keberhimpunan anak-anak muda atau kita sebut organisasi kepemudaan. Jadi isinya selain OKP nasional atau dari sayap partai, ya kan saya nggak tahu dari PSI sayap partainya apa, karena semuanya anak muda ya kan. Tapi itu semua kita berhimpun di situ. Kalau dibilang, kalau ditanya sebenarnya saya terusik Mbak. Karena Kenapa? selama ini saya ini sudah disebut sebagai wali kotanya pemuda kota Depok ya. Ya, terus terang aja. Tapi gara-gara Mas Kaisang ya kan. Saya nggak bilang gara-gara PSI nih ya. Karena yang ada di billboard Mas Kaisang gitu. Gara-gara Mas Kaisang. Ya, saya mulai terkucilkan gitu. Tapi alhamdulillah saya senang karena pesaing saya bukan levelan sekda ataupun wakil wali kota, tapi langsung
Mas Kaisang. Jadi saya ikhlas lah kalau beliau kan gitu. Tapi namanya Mas Army sempat masuk ke Rembuk Rakyat versi Depok nggak? Belum tuh, Belum. belum. Belum kenalan ya? Karena levelnya saya masih Depok. Oke. Bisa. Karena Iya kan? karena mungkin bukan karena namanya beliau, mungkin gini. Kalau di Depok ini kita tahu bersama ya, 20 Iya. tahun PKS ini kan Betul. nggak mudah untuk kalau Diinjek-injek. hanya bahasanya kita sudah coba PSI Kota Depok sudah coba waktu itu kita majuin namanya Mas Yurgen, Bro Yurgen, Iya, Yurgen. untuk maju sebagai jalur independen. Dan Oke. itu berat Nggak juga, dapet. susah gitu loh. Jadi partai ini kita saat ini nih bukan karena ingin melakukan karena Mas Kaisang anak presiden gitu. Kita ini butuh gebrakannya betul-betul yang besar gitu. Kalau mungkin cuma seorang Icuk Pramana Putra saat ini untuk maju dan menggedor kekuasaan yang sudah 20 tahun bercokol di sana, itu sangat mengakar sekali kalau misalnya tahu gitu di Depok tuh sampai tingkat RT RW itu sudah dikuasai mereka dan itu terafiliasi dan akhirnya kebijakan-kebijakan politik yang dilaksanakan wali kota nggak berjalan sebagaimana Mbak mestinya. Caca tahu nggak? Di Depok hari ini di anggaran APBD-nya ini ya 2 tahun terakhir, mungkin 3 tahun dari yang tahun lalu, itu terkait musrenbang tidak pernah dialokasikan anggaran untuk kepemudaan, ya kan? Sementara Baik, secara statistik anak muda banyak. Sementara secara statistik katanya ya indeks IPM ya, saya lupa P-nya apa tuh? Pembangunan manusia. Pembangunan manusia ya. Kota Depok itu nomor 2 tertinggi setelah Bandung, Kota Bandung di Jawa Barat, ya kan? Dan itu yang dibanggakan oleh wali kota hari ini ya kan. Tapi faktanya ya kita lihat kan bicara politik anggaran ya, artinya di aktualnya di APBD-nya terkait alokasi pembangunan karakter pemuda itu sama sekali tidak ada. Padahal sudah ada produk ya Perda Pemuda. Itu yang ironis sebenarnya. Kenapa? Karena unsur elemen kepemudaannya baik itu KNPI bukan bagiannya gitu loh. Ya. Terus terang aja gitu loh. Dan ini saya selalu sampaikan. Dan alhamdulillah ini saya diundang hari ini yang menjadi kesempatan bukan sedang mengadu atau bercerita tapi saya menyampaikan fakta. Dan itu kenyataannya sehingga akhirnya yang terlihat ketika Mas Kaisang diusung atau istilahnya dinaikin ke publik, responnya apa? Responnya luar biasa gitu kan. Dan ini menjadi gundah gulananya orang Depok khususnya anak-anak muda. Mbak Caca kalau tahu beberapa komunitas baik itu teman-teman anak musik, teman-teman komika, banyak tuh komika nasional, artis-artis komika yang ada di Depok. Itu kalau mau ngerosting Depok tuh paling seneng gitu loh. Kenapa? Bukan masalah gimmick ya enggak gitu, tapi bahannya nggak habis-habis gitu loh. Yes, itu. Gitu loh judulnya. Dan mereka nih anak-anak teman-teman Depok yang untuk pentas, untuk tampil di Depok aja ya nggak tahu judulnya ya kesimpulannya agak dipersulit lah gitu. Dan saya Ya, berani untuk kalau buka kafe aja sampai jam 9 malam, jam Itu 10 salah malam sudah satunya. bubar kita. Oh, ada jam malamnya. ya kira-kira begitulah judulnya ya. Jadi Jam nggak operasional. Jam operasional. Jangan Iya, bilang jam jam malam malam. dong, kesannya kayak Makanya lagi kalau- darurat militer. kalau dibilang di Jakarta Selatan nih anak-anak selatan oke nih. Ya. Mbak Caca tahu nggak? Ini menurut asumsi saya ya, kurang lebih sekitar 40% lebih itu anak-anak Depok. Percaya deh. Melipir dulu. Iya, Oliver ke sana gitu. Setuju loh. sih. Ya nggak bro ya? Gue setuju. Terus terang aja gitu. Anak-anak Depok gitu. Apalagi sekarang tol dari Andara udah Ya, dari langsung. Margonda Cus. Anak-anak Depok, Mbak. Jadi anak-anak selatannya mungkin udah minggir. Ke Depok. Enggak. Minggir mungkin udah lari ke SCBD, tapi yang ngisi di Kemang, ngisi di Citos, bahkan di Antasari dan tuh. termasuk nongkrong di PIM itu anak-anak Depok, Mbak. Oke, tapi bicara soal Depok nih Mas, kan dari tadi Mas bilang anak muda Depok itu merasakan keresahan yang banyak banget tapi tidak tertampung gitu ya sama pemerintahnya gitu. Nah, kalau menurut lembaga survei itu keresahan anak muda 2 diantaranya adalah kepastian akan masa depan, lapangan pekerjaan, dan yang kedua kepastian hukum. Tapi menurut Mas Army nih sebagai ketua KNPI Depok, apa sih sebenarnya yang anak muda di Depok rasakan? Karena Depok secara indeks pembangunan manusianya itu tertinggi nomor 2 dan bonus demografi
yang ada di kota Depok kira-kira hampir 60% 70% itu diisi oleh di generasi yang bonus demografi itu. Sebenarnya secara kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang notabene rata-rata lulusan istilahnya SMA ke atas, sebenarnya nggak terlalu banyak Mbak gitu loh, terus terang ya. Artinya untuk persoalan masalah pengangguran di kota Depok, saya melihatnya ada, saya nggak bilang nggak ada gitu loh, banyak gitu, tapi nggak sebanyak yang itu dialami oleh maaf gitu kota kabupaten lain di Jawa Barat, misalnya kayak di Cianjur mungkin, yang lebih jauh atau dari iya DKI dari kota Jakarta. Depok. Jadi sebenarnya isu di Depok itu satu poinnya. Kalau bicara masalah hukum, mohon maaf Mbak, kalau buat anak-anak muda yang ada di pinggiran Jakarta hari ini, ya sepanjang gue masih bisa nongkrong, ya kan, santai-santai sama teman-teman atau mabar main game segala macam, nggak pernah mikirin masalah. Kalau paradigma ke hukumnya kayaknya terlalu jauh gitu, karena nggak pernah ngerasain situasi istilahnya kayak tanda kutip dipersekusi atau apa, nggak ada gitu. Jadi nggak nyampe ke ranah itu sebenarnya. Dan daya jelajah kritis, nah ini kemudian jadi ironis menurut saya. Di Depok itu ada kampus gitu loh, ada UI, ada Gunadarma, Pancasila ya. Pancasila. Kalau pergerakannya masuk ke Depok, Ya. mohon izin gitu kan. Saya bilang mohon izin kenapa? Karena adik-adik ini senangnya apa? Tampil di Jakarta. Nggak mau dia main di Liga 2 gitu loh judulnya. Dia langsung masuknya ke nasional gitu. Padahal kalau bicara kegiatan Musda KNPI, mereka ada di bawah saya gitu. Jadi Cipayung Plus tuh kayak HMI, GMNI, PMII, teman-teman GAMKI, GMKI itu masuk di Depok, yang cabang Depok kayak UI bro, cabang Depok itu masuk. Tapi ketika untuk mikirin Depok, beraksi di Depok, tak dulu lah bang, nantilah bang bentar dipanggil senior di Jakarta. Jadi lebih seksi di Jakarta. Lebih seksi Jakarta panggungnya. Iya, karena kita cuma sejengkal udah masuk Jakarta. Ya itu yang kemudian jadi akhirnya Depok tuh antara ada dan tiada gitu lah. Mudah-mudahan adanya Mas Kaisang jadi ada ya kan. Gua ngeliat kota Solo keren banget bro, ya kan. Ya mudah-mudahan Depok bisa ya pembangunannya mendekati lah gitu. Kalau menurut Bro Icok gimana nih? Jadi yang aku pikirin itu sebenarnya program-program yang teman-teman Kota Depok jalankan saat ini sebenarnya ada beberapa yang menyentuh langsung ke anak-anak muda, khususnya yang masih usia sekolah ya bang, KDS dan segala macamnya. Tapi tadi yang Sorry ini, gue ralat bro, apa tuh? kalau itu konteksnya lebih ke pendidikan. Ya tentunya, tapi kan mereka kan karena tadi yang dibicarakan adalah masalah sekolah. Perda Pemudanya udah ada, jadi wadahnya di Perda Pemuda. Ya, kalau tentunya. Konteks KDS itu menurut gua larinya ke sana. Nah kan tapi kan tadi pendidikan kan apa yang korelasi ke pekerjaan adalah pendidikan. Dari lihat dari situ KDS yang saat ini KDS yang saat ini mereka lancarkan ternyata nggak sepenuhnya didapatkan oleh teman-teman yang memiliki keterbatasan ekonomi. Akhirnya saat ini juga jumlah sekolah SMA negeri di Kota Depok juga harus diperhatikan juga tuh bang. Itu yang juga menjadi perhatian kita bahwa pembangunan jumlah sekolah SMA negeri di Depok sangat kurang, sangat minim dibandingkan kalau dihitung dengan jumlah tingkat jumlah sekolah dasar, SMP dan SMA-nya itu nggak berbanding lurus, malah makin lama makin mengerucut ke atas gitu. Dan itu gua rasa berpengaruh juga ke kita orang nantinya bang. Akhirnya teman-teman tadi yang biasa, akhirnya gua aja sekolahnya dulu untuk mencari sekolah tingkat atas kejuruan waktu itu gua harus lari ke Ragunan SMK 57. Karena di Depok nggak ada sekolahan yang sama dong. Gue sekolah kejuruan juga di Jakarta. Nah kan begitu maksudnya. Telkom, ya. Nggak ini loh, nggak ada. Memang langka. Nggak ada kreativitas dari pemimpin kita yang sekarang. Ya itu untuk gimana nih? Nggak ada visi ini. Nggak ada anak-anak muda ini ke depannya untuk bisa mencapai apa yang mereka mau, untuk terserap di dunia kerja juga kayaknya nggak ada. Jadi ya udah jalan aja seperti ada anekdot katanya nih dari teman-teman. Lu lihat aja bro di Depok. Perempatan lurus gak tuh? Katanya gitu. Terus gue cek deh. Ini dari anak-anak komika nih. Enggak, dari ya teman-teman inilah, teman-teman nongkrong. Lu lihat aja lampu merah. Itu enggak lurus, bro, di Depok. Antara dari ujung dari sini ke sini itu enggak lurus gitu. Ada aja yang belok dikit. Katanya gitu kan. Terus gue lihat
Iya emang ada sih kayak gitu ya. Ada ya. Ya kebetulan lah ya Kebetulan. bahasanya. Jadi lucu Mbak kalau bicara Depok, makanya kalau tadi Bro Icuk ngelihatnya dari narasi besar, konsep Ya. nasional segala macam, ya memang udah kapasitasnya beliau lah sebagai politisi kan gitu, ngomongnya ke arah sana kan, strategik, taktis ya kan. Tapi kalau buat saya menilainya lebih ke grassroots kondisi aktual Depok hari ini yang teman-teman banyak yang nggak tahu gitu loh, bahwa di Depok situasinya itu kalau dibilang anak-anak mudanya menderita Mbak, Tidak menyenangkan untuk anak muda. menderita gue. Parah banget. Dia Serius. pakai katanya bagus tuh menderita. Menderita ya kan. Jadi yang paling konyol ya ini mereka cerita kan Ya. ya, nyebut saya manggilnya ketua lah, ketua gue masa mau buat ini harus begini begini, terus saking gue bete ketua gitu, IG-nya Pak Wali gue maki-maki aja gue. Terus konyol ya, IG-nya Pak Wali di blok gitu, apa Komennya di lock, di turn off di ya? lock, Iya, iya. Oh, di di lock lock private. gitu. Private atau apa kayak gitu gitu. Sering tuh. Ya kayak Biasa. gitu gitulah judul. Waduh, Ya, ya. ya kan. Terus lu butuh apa? Ayo gue wadain, gue jembatanin, minimal gue komunikasi sama Ya. Forkompimda. Ya. Itu yang bisa gue bantu, gue maksimalin. Makanya kalau konser di Depok kayak community gitu ya, yang anak-anak zaman now ya gitu kan, gue juga nggak ngerti band-bandnya apa sekarang, maksudnya nggak terlalu update ya. Itu beberapa momen eventnya itu dilakukan di atas mall, di rooftopnya, Ya, ya pernah. dan jadi. itu crowdnya luar biasa. Biasa, Gue ya. ngelihatnya apa, gila kalau itu ada jatuh apa, karena dan musiknya agak-agak apa istilahnya agak-agak Ngebeat gitu ya, Mas? iya agak-agak, nah ini kencang, nah itu kayak gitu-gitu, bayangin, karena kayak nggak ada di Kayak Depok nggak ada tuh kayak tempat nggak ada tempat, nggak ada lapangan, nggak ada Iya, iya. kayak Alun-alun gitu. tutup jam 5. Jam 5. Iya. Tapi dengan keresahan seperti ini gitu, Mas, apakah menurut Mas dan Bro ini Mas Kaisang bisa memimpin dan menyelesaikan masalahnya? Setidaknya ada harapan lah buat saya. Artinya nggak melulu hari ini ada di sana, itu judulnya yang 20 tahun itu eksis, itu ada harapan. Kalau kita hidup ini, ketika manusia ini ketika ngelihat ke depan masih ada harapan kan semangat Mbak. Itu logikanya buat saya menilainya. Persoalan bahwa kemudian nanti harus bagaimana, harus seperti apa dan sebagainya, saya yakin Mas Kaisang juga akan manggil kita-kita gitu loh. Ya. Ya. Sebagai orang Depok, asli loh. Saya lahir di Depok ya kan, meskipun marga saya Mulyanto, nggak tahu Mas Bro Icuk. Sama lahir Depok. Lahir Depok ya, Bro. Lahir Nah, Depok. gitu. Jadi kita berani ngeklaim hari ini bahwa ada beberapa inilah tokoh-tokoh di Depok bilang harus pribumi. Gue yang asli Depok nih hari ini ya kan, terus terang sebagai ketua KNPI, gue mendukung kok Mas Kaisang. Ya. Ya kan, sepakat gue sama Bro Icuk ya kan, judulnya untuk sama-sama ngelihat Depok lebih baik lagi. Dan ini kerisauan anak-anak muda, coba dicek dari IG yang kemudian komennya kan. Dan rata-rata itu di generasi yang milenial hari Ya. ini memang kerisauannya bukan mengada-ada gitu loh. Cuma untung aja nggak dilaporin kayak di Jambi, kayak di beberapa Lampung. kota Lampung ya kan. Anak-anak Depok ini masih sopan gitu kan, masih santun. Tapi kalau ada yang dilaporin, gue paling depan untuk Ya, belain. siap. Ya nggak Bro? Betul. Gitu. Tadi kalau misalnya ditanya apa harapannya untuk Kota Depok, yang jelas ini tadi cara beliau untuk komunikasi itu juga harus kita sorot itu. Pemimpin yang saat ini tadi kan udah bilang tuh, bagaimana tuh kalau cuman baru di tag aja udah langsung Lock di ya, mute di segala private macam. Nah, itu kan jadinya juga Jangan kan itu, sorry gue potong lagi. Pelantikan gue, pelantikan saya Mbak, ya. Pertama nggak boleh menggunakan fasilitas Pemkot. wow, KNPI. Iya serius. Sampai gua mohon sama Kabak protokol ya, Pak Kabak, saya ini bagaimanapun adalah tokoh pemuda Depok. Lu dilantik tahun 2002. Desember 2022. 2022. Oke, Iya kan? wow, gue baru tahu. Ya kan, terus mohon maaf Mas Armi belum ada arahan lagi. Jadi singkat cerita akhirnya dibolehin di luar dari Pemkot, gue harus gunain balai rakyat. Ya gue gengsi lah, anak muda, gila gue. Akhirnya udah kita sewa hotel, kita latih sana, kita undang. Bahkan di flyer itu kita taruh fotonya wali kota, nggak datang. Dari wali kota sampai tingkat level staff nggak datang. Ya kan. Habis itu kita cuap-cuap, bete mereka. Ketika bete, saya WA sekda kan.
Terus saya tanya Sekda, kenapa Pak Sekda? Bla bla bla. Akhirnya minta maaf ujung-ujung. Intinya seperti itu. Ya, Udah pola saking komunikasinya. parnonya. Kalau bukan mereka nggak akan mau kasih akses. Dan itu fakta. Makanya Mas Kaisang biar tahu ya, Mas Kaisang izin ya. Kondisi Depok memang butuh Mas Kaisang gitu. Kenapa? Karena ketika Mas Kaisang hadir hari ini, statement yang ada di kubu sana langsung turun, bukan di level tingkat kota lagi Mas Kaisang, tapi sudah tingkat nasional. Dan kesimpulannya saya baca panik. Jadi teruskan Mas Kaisang. Ya, nanti KNPI bisa bantu lah. Pasti saya bisa bantu untuk apa? Untuk mengkondisikan supaya Mas Kaisang jadi. Gitu. Dan ini harapan, Mbak. Ya. Dan banyak anak muda berharap kayak Bro Icuk ini ya. Makasih ya, Bro. Ya, kan. Jadi punya pertanyaan aku buat Mas Icuk, Bro Icuk nih. Kalau kita lihat kan ada benang merah ya, Bro, dari dukungan PSI ini, di mana PSI mendukung Bapak Joko Widodo, juga mendukung Kaisang, bahkan di Pilkada Kota Solo tahun 2020 lalu PSI juga mendukung Gibran. Artinya PSI ini seperti partai keluarga Joko Widodo. Apakah PSI mendukung adanya politik keluarga atau dinasti politik? Sebenarnya gini, ini idenya dinasti politik ada jadi kebelah dua sebenarnya. Ada yang dinasti politik yang positif, ada yang nggak oke nih. Langsung gini Nah, ini kemana? Gua aja ngomong ya. Lo biar lo soalnya gini, di luar negeri pun sebenarnya ada dinasti politik. Ya kan, di India ada Mahatma Gandhi dan anaknya masih pada itu. Terus Bhutto dan segala macam lari kemana-mana tuh. Tapi itu jadi bahasa di Depok juga, Mbak. Nah, kan, perihal itu sentimen yang dihadirkan itu yang. Iya. Terus saya tapi kalau istrinya maju enggak? Ya, tapi ini kalau istrinya gini, maju jadi dia dewan bangun apa-apa, ceritanya dari beberapa pendukungnya. Pak Harto aja nggak begitu bla bla bla. Iya. Saya jawabnya apa? Simpel kok. Namanya anak muda konyol-konyol. Mohon maaf Om, zamannya Pak Harto belum ada pilkada. Saya bilang nah, itu juga kalau dari kami tuh bingungnya kalau ini ditunjuk langsung, misalnya Mas Gibran atau Mas Kaisang ditunjuk langsung sama Bapak untuk jadi menteri, untuk jadi megang BUMN, boleh lah kalian ngomongin. Ini warga sendiri nyoblos, datang-datang ke TPS nyoblos tuh kan demokrasinya udah kebangun gitu. Terus jangan sampai gara-gara image-nya dinasti politik yang di pilkada daerah lain, kita tahu lah ada beberapa daerah juga yang dikuasai oleh beberapa dinasti politik bahasanya, tapi nggak jalan maksimal. Tapi kan kita lihat sendiri yang saat ini jalan, yang anak-anaknya Bapak jalanin kan berjalan, itu yang penting. Ada game politik sederhana kan, Vox Populi, Vox Dei gitu, ya kan. Artinya apa? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi ketika rakyat memilih, terus lu mau ngomong apa? Nah itu dia bingungnya gue di ya situ. Kan? Ketika syarat dan sebagainya terpenuhi, tampil kontestan, kan bisa aja kayak Mas Gibran ataupun Mas Bobi katakanlah kalah misalnya. AHY kalah kok. AHY kalah gitu. Artinya apa? Vox Populi, Vox Dei, santai gitu loh. Katanya udah siap, santai, woles katanya kan gitu loh ya kan. Terus nggak usah dikomenin masalah dinasti segala macam. Ini sekali lagi perspektif Mbak gitu loh. Namanya perspektif, sudut pandangnya pasti masing-masing akan plus minus beda dan nggak bisa kita nyimpulin bahwa perspektif lu salah, perspektif lu lebih benar. Setuju. Oke, ini pertanyaanku selanjutnya khusus buat Bro Icok nih, karena ada partai politiknya lah. Oke, siap. Gimana dengan pernyataan Mbak Puan Maharani yang menyatakan bahwa ada peraturan di PDIP bahwa keluarga tidak boleh beda partai? Apa artinya Kaisang sudah pasti gitu ke PDIP, Bro Icok? Aku kan kalau untuk kepartaian seseorang, kita kembalikan lagi ke orang tersebut. Kami ini kembali lagi dari awal kami selalu bilang kami hanya mewadahi saat Mas Kaisang siap untuk maju menjadi wali kota. PSI adalah partai yang pertama untuk mengawal Mas Kaisang sampai menang menjadi wali kota Depok di tahun 2024. Sisanya teman-teman partai-partai politik lain, jika sekiranya merasa Mas Kaisang adalah orang yang cocok dan tepat untuk membangun kota Depok ini, saya silakan saja. Mau itu jalurnya dijadikan kader dulu, dijadikan apa dulu, nggak masalah. Yang jelas fokus kami PSI Kota Depok adalah memajukan kota ini. Itu aja dulu.
Terlepas nanti ada bilang, oh PSI mencari panggung segala macam. Siapa sih nggak cari panggung hari ini? Siapa sih nggak pakai popularitas saat ini? Ya kami, ini ide kami, gagasan kami. Kalau mau dipakai, ayo bareng-bareng. Kami hanya mewadahi, kami wadah di bawah. Ayo bareng-bareng, mudah-mudahan partai politik lain juga punya ikhtiar yang sama, punya kemauan yang sama untuk membangun kota ini. Udah itu aja. Gitu. Oke. Siap Mas, siap bro kalau salah. Oke, ini kita pertanyaan terakhir sekaligus closing statement ya. Aku ke Mas Army dulu. Sebenarnya apa sih Mas yang perlu diperhatikan oleh Mas Kaisang sebagai representasi anak muda atau kandidat-kandidat lain yang akan maju di Pilkada Kota Depok, khususnya soal anak muda, keresahannya? Ya harus diperhatikan. Depok itu unik gitu, terus terang ya kan. Artinya Mas Kaisang harus tahu 2019 ada 2 menteri ya nyalek di Depok, Bekasi, RI Ya. gagal, Ya. terus terang gitu loh. Nah ini menjadi indikator bahwa Depok itu unik. Ya mudah-mudahan ya, Mas Kaisang kalaupun memang serius ya kan bisa menyiapkan lebih baik lagi karena isu Depok nggak bisa kita lihat dalam kosmetik yang ada di situasi atas, tapi Mas Kaisang harus sangat komprehensif tahu tentang Depok dari wilayah-wilayahnya. 11 kecamatan itu beragam, Mbak. Dari tengah, kanan, barat, kanan, timur, itu beda banget karakternya. Dan Depok tidak hanya Margonda, Mas Kaisang. Depok ada Tapos, Depok ada Sawangan, Bojongsari ya kan. Dan di Depok banyak setu, Mas Kaisang gitu loh. Jadi sekali lagi Depok tuh unik gitu, dan mudah-mudahan Mas Kaisang bisa tahu lebih detail tentang Depok ya kan. Dan sekali lagi ingat Mas Kaisang, hati-hati di Depok ya kan. Kenapa? Karena kalau Mas Kaisang nggak serius ya itu tadi ada 2 menteri anak buahnya Bapak ya yang gagal di Kota Depok. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Kita ke Bro Icuk. PSI menyatakan all out nih Bro Icuk mendukung Kaisang. All out ini seperti apa? Apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk memenangkan Kaisang? Jadi menyambung sebenarnya. Tadi ada 11 kecamatan yang disebut, kami sudah menyiapkan simpul-simpul relawan di 11 kecamatan, baik pun kalau secara kepartaian tentunya DPC sudah pasti all out untuk Mas Kaisang, tapi simpul-simpul relawan ini yang kadang enggan untuk berpartai tapi siap untuk mencalonkan Mas Kaisang menjadi calon wali kota. Mereka juga sedang mengumpulkan informasi dan keluhan-keluhan masyarakat di bawah, sehingga Mas Kaisang tidak hanya menjadi wali kota Margonda saja seperti tadi yang Bro bilang, bahwa ini permasalahan tidak hanya di kotanya saja, bahwa tingkat kecamatan juga memiliki karakteristik dan masalah-masalah yang berbeda di tiap kecamatannya. Mudah-mudahan dengan adanya kami PSI Kota Depok, Mas Kaisang datang dengan kondisi nyaman dan sudah pasti teman-teman di bawah sudah siap membantu, dan itu memberikan ayo kita mau bikin apa ya, itu berdasarkan dari aspirasi masyarakat. Jadi tidak keinginan Mas Kaisang sendiri ataupun ide-ide dari luar, misalnya idenya Solo kalau misalnya memang tidak bisa diterapkan nggak mungkin dipaksakan kan ya Bro ya. Kalau bisa 11 kecamatan ini betul-betul kami optimalkan, dan mudah-mudahan karakternya disesuaikan. Ya bisa wisdom lokal. Wisdom lokalnya bisa masuklah ke Mas Kaisang. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas dan Bro telah hadir di Ngobrol Nalar kali ini. Terima kasih banyak. Sekian Ngobrol Nalar kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.